Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 295 Spiritualis Dunia yang Menyimpang. Yang berpotongan mangkuk adalah Niuzi, dan yang berpotongan cepak adalah Huzi. Mereka adalah dua anak yang polos dan polos. Mereka menjawab pertanyaan Chu Feng dengan serius, tetapi mereka tidak dapat mengerti mengapa Chu Feng tertawa terbahak-bahak dan tidak dapat berhenti setelah mendengar nama Niuzi. Namun, hal itu tidak dapat disalahkan pada Chu Feng. Gaya rambut Niuzi benar-benar tampak seperti kepala anak sapi dan sesuai dengan namanya. Bahkan jika Chu Feng tidak ingin tertawa, dia tidak dapat berhenti karena bentuknya memang agak mirip. Namun tawa tetaplah tawa, dan Chu Feng segera menahan emosinya sendiri. Ia kemudian bertanya dengan serius, "Huzi, Niuzi, kalian berdua jawab aku dulu. Mengapa kalian berdua datang ke tempat seperti hutan liar ini, yang berada jauh di dalam gunung?" "Ya Tuhan, kami di sini untuk menyelamatkan adik perempuan kami." Kedua anak itu menjawab bersamaan meskipun memiliki mulut yang berbeda. Adik perempuan. Chu Feng berpikir, jika kedua boneka ini masih sangat muda, berapa usia adik perempuannya? "Ya, adik perempuan kami telah dibawa pergi oleh orang jahat. Kami harus menyelamatkannya dan mendapatkannya kembali. Ya Tuhan, kami mohon terimalah kami sebagai murid-Mu dan ajari kami metode-metode ilahi." Saat mereka berbicara dengan penuh emosi, Huzi dan Niuzi berlutut dengan napas terengah-engah lagi. "Aku bisa mengajarkan beberapa kemampuan kepada kalian berdua, tetapi sebelum itu, kau harus memberitahuku. Kemana adik perempuanmu dibawa pergi? Siapa yang membawanya pergi?" Chu Feng bertanya dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat saling memahami, Chu Feng akhirnya tahu bahwa Niuzi dan Huzi adalah saudara laki-laki. Niuzi adalah anak tertua, berusia 9 tahun ini, Huzi adalah anak tertua kedua, berusia 7 tahun ini, dan mereka juga memiliki seorang adik perempuan, berusia 5 tahun ini, dan dia dipanggil Niu Niu. TN, Niu sama dengan gadis. Ketiga bersaudara itu tinggal di desa pegunungan di dalam perbatasan kota penyu hitam. Desa mereka sangat miskin dan mereka terisolasi dari dunia luar. Jadi, anak-anak itu bahkan tidak tahu apa itu kultivasi bela diri dan tahayul mereka benar-benar kacau. Saat mereka melihat Chu Feng turun dari langit, mereka bahkan mengira bahwa Chu Feng adalah orang suci dan dia menggunakan metode ilahi. Adapun mengapa Niuzi dan Huzi terus mengatakan bahwa mereka ingin menyelamatkan Niu Niu adalah karena pagi ini, Niu Niu dibawa pergi oleh sekelompok orang yang mengenakan baju besi emas. Dari apa yang mereka katakan, dia dibawa ke kota kura-kura hitam. Bukan hanya Niu Niu sendiri yang dibawa pergi, semua gadis kecil di desa itu juga dibawa pergi. Mereka pasti orang-orang dari istana Pangeran Qilin. Keluarga Gong telah dimusnahkan, jadi mengapa masih ada orang-orang dari istana Pangeran Qilin yang tersisa di kota kura-kura hitam? Mungkinkah mereka tidak memilih klan baru untuk mengelola kota kura-kura hitam dan mereka sendiri yang mengelolanya? Tetapi mengapa orang-orang dari istana Pangeran Qilin harus membawa pergi sekelompok gadis kecil yang tumbuh di desa? Pada saat itu, alis Chu Feng berkerut erat, namun dia tidak dapat memikirkan alasannya. Jadi, pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyelidikinya. Namun sebelum pergi, dia mewariskan metode kultivasi kepada Huzi dan Niuzi dan dia juga meninggalkan sejumlah emas untuk mereka. Dia menyuruh mereka kembali ke rumah untuk menunggu, dan dia akan segera mengirim adik perempuan mereka kembali kepada mereka. "Dewa Agung, terima kasih telah mewariskan metode-metode ilahi kepada kami. Kami pasti akan mengabdikan diri untuknya dan kami tidak akan menyia-nyiakan harapan-harapanmu." Kedua anak itu berlutut ke tanah sekali lagi, dan dengan wajah penuh rasa terima kasih, mereka bersujud kepada Chu Feng. "Ho, ini bukan metode dewa. Ini adalah metode kultivasi. Selama metode ini dapat dipahami, kalian berdua dapat melangkah ke jalur kultivasi bela diri dan menjadi seorang kultivator bela diri. Lagi pula, aku bukanlah Dewa Agung. Tidak ada dewa di dunia ini, dan kalaupun ada dewa, dewa itu niscaya hanyalah seseorang yang sangat kuat." Chu Feng tersenyum dan mengusap kepala Niuzi dan Huzi, lalu menggendong mereka ke elang berkepala putih. Setelah mengantar mereka kembali ke desa, dia mengubah arahnya dan bergegas menuju kota kura-kura hitam. Setelah tiba di kota penyu hitam, Chu Feng menemukan bahwa daerah itu ternyata seperti yang ia bayangkan. Daerah itu sudah ditempati oleh orang-orang dari istana Pangeran Qilin. Sejumlah besar pasukan istana Pangeran Qilin sudah mendirikan kemah di sana dan banyak orang kuat dari istana pangeran juga dikirim keluar. Bahkan ada beberapa ratus orang di alam mendalam. Tempat mereka mendirikan kemah adalah bagian terpenting, bekas kediaman keluarga Gong. Mungkinkah mereka menemukan sesuatu? Chu Feng mengenakan pakaian istana Pangeran Qilin dan menyelinap ke tempat mereka mendirikan kemah. Setelah melihat-lihat, Chu Feng dengan gembira menyadari bahwa orang-orang dari istana Pangeran Qilin benar-benar menemukan sesuatu di kota kura-kura hitam. Hal yang mereka temukan adalah hal yang ingin ditemukan Chu Feng. Pintu masuk ke makam kaisar di pegunungan kura-kura hitam. Sebelumnya, ketika Chu Feng tiba di kota kura-kura hitam, ia mencoba mencari-cari pintu masuk ke makam kaisar.
Namun, usahanya sia-sia karena bahkan dengan kemampuannya, ia sama sekali tidak berdaya. Ia tidak dapat menemukan apapun, seolah-olah pintu masuk itu tidak ada sama sekali. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pintu masuk ke makam kaisar berada di dalam kediaman keluarga Gong. Baru setelah istana Pangeran Qilin memusnahkan keluarga Gong dan menghancurkan kediaman mereka, mereka menemukan bahwa ada pintu masuk formasi roh yang tersembunyi di bawahnya. Meskipun istana Pangeran Qilin tidak tahu bahwa itu adalah pintu masuk ke makam kaisar, mereka tetap tahu bahwa itu adalah lokasi harta karun. Jadi, mereka mengirim sejumlah besar orang untuk menempati lokasi itu, dan mereka bahkan mengirim spiritualis dunia jubah abu-abu mereka ke sana. Mereka ingin membuka pintu masuk dan mengambil harta karun itu. Saat spiritualis dunia jubah abu-abu disebutkan, Chu Feng juga menemukan alasan mengapa Niu Niu dan gadis-gadis lainnya dibawa ke sini. Mereka dikirim ke lokasi tempat tinggal spiritualis dunia jubah abu-abu. Pada saat itu, awan merah menyelimuti cakrawala barat dan malam akan segera tiba. Pekerjaan yang dilakukan oleh Istana Pangeran Qilin untuk membuka pintu masuk formasi roh juga terhenti. Chu Feng, dengan identitas sebagai penjaga Istana Pangeran Qilin, mencari kediaman spiritualis dunia jubah abu-abu. Dengan kekuatan deteksinya yang tajam, dari jarak yang cukup jauh, Chu Feng dapat mendengar suara-suara diskusi berikut dari sebuah tenda tempat para kepala penjaga berada. Benda tua ini. Setiap hari, dia memerintah kita seperti anjing, tetapi setelah berhari-hari, dia bahkan tidak bisa membuka pintu masuk formasi roh. Setiap hari, si tua mesum ini ingin kita mencari gadis-gadis cantik dari desa di luar kota penyu hitam untuk dinodainya. Aku benar-benar merasa berdosa setelah melihat begitu banyak gadis kecil mati karena itu. Kalian semua diam saja. Dia adalah seorang spiritualis dunia jubah abu-abu dan dia memiliki kekuatan deteksi yang sangat kuat. Jika kata-katamu didengar olehnya, kalian semua akan mati. Beberapa kepala penjaga diam-diam bergumam di antara mereka sendiri saat mereka minum bir di sebuah tenda. Sial. Alasan mengapa mereka menangkap begitu banyak gadis adalah karena alasan ini. Pada saat itu, Chu Feng yang mengetahui kebenaran mengepalkan tinjunya karena marah dan tanaman merambat biru terus bermunculan. Setiap hari, dia menodai beberapa gadis kecil hingga mati. Kalau itu tidak menyimpang, apalagi? Siapapun yang memiliki sedikit sifat manusia pasti tidak akan mampu melakukan itu, namun Istana Pangeran Qilin, penguasa Provinsi Azure bahkan telah membantu seseorang melakukan hal-hal jahat seperti itu. Tidak ada perbedaan antara itu dan ajaran iblis. Itu menyebabkan Chu Feng menjadi sangat marah dan dia bahkan lebih kecewa dengan Istana Pangeran Qilin. Berpikir sampai di titik itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Setelah beberapa saat tergesa-gesa, dia akhirnya tiba di kediaman spiritualis dunia jubah abu-abu. Karena tempat tinggal keluarga Gong sudah menjadi puing-puing, tempat tinggal mereka semua adalah tenda. Namun, tenda tempat tinggal spiritualis dunia jubah abu-abu itu sangat besar. Mungkin karena dia akan melakukan hal-hal menyimpang, dia mengirim semua penjaga pergi. Chu Feng mendekat dengan hati-hati dan menemukan bahwa ada formasi roh tersembunyi di luar tenda. Metode itu memang hanya bisa dilakukan oleh spiritualis dunia jubah abu-abu, tetapi itu tidak sulit bagi Chu Feng. Chu Feng dengan mudah membuka formasi roh yang diletakkan oleh spiritualis dunia. Segera setelah dia membuka formasi roh, wajah Chu Feng langsung berubah drastis dan api amarah yang dia tahan dengan paksa melonjak keluar dengan suara mendesing. Dia bisa mendengar suara beberapa gadis kecil di dalam tenda. Namun, itu bukanlah tawa polos yang tidak mengandung kejahatan. Itu adalah jeritan menyedihkan dan ratapan tak berdaya.